Sifat qidam, ya, wujud qidam. Qidam itu apa? Terdahulu. Artinya terdahulu. Allah ada terlebih dahulu sebelum adanya alam ini. Ya. Belum jadi segala sesuatu, Allah itu sudah ada. Tetapi adanya Allah tidak dijadikan dan tidak menjadikan dirinya sendiri dan tidak pula terjadi dengan sendirinya, enggak. Enggak bisa kita katakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri. Kenapa tidak bisa? Kalau dia menjadikan dirinya sendiri, berarti ada dua kejadian. Yang menjadikan dan yang dijadikan. Sebenarnya Tuhan yang kita sembah yang menjadikan atau yang dijadikan. Nah ini masalahnya. Makanya nggak bisa adanya Allah itu adanya karena dia menjadikan dirinya sendiri. Nggak boleh. Dan tidak boleh juga dikatakan adanya Allah terjadi dengan sendirinya. Kalau dia terjadi dengan sendirinya, berarti sebelum dia terjadi ada ruang kosong, tidak ada Tuhan. Sebelum terjadi. Ya, kalau dia terjadi dengan sendirinya, berarti ada ruang kosong. Sebelum terjadi, dia nggak ada. Berarti diawali dengan tiada. Maha suci Allah dari bersifat demikian. Kenapa? Karena Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Ya, beda dengan kita, Pak. Kalau kita ini ada awal. Sebelum nikah ayah ibu kita itu dulu nggak ada kita ini. Begitu orang tua kita nikah, lahirlah kita. Ada permulaan. Nanti ada akhir, ada masanya, death. Ada, tinggal cerita lagi dunia ini. Ya, kalau sekarang akhirat masih menjadi cerita, Pak. Ya, belum nyata. Ya, dunia nyata, akhirat masih cerita. Tapi nanti setelah di akhirat, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Dulu kami ngaji di Taufikur Rahman dulu, ada Pak Ketua, Pak Dadang Suwandi. Itu cerita dulu. Setelah sampai di mana? Setelah di akhirat. Di mana ceritanya? Mudah-mudahan ceritanya di sorga, Pak. Kalau ceritanya di neraka dulu kami ngaji. Tapi malang bagi saya katanya nggak ikut ngaji. Masya Allah. Makanya nah kita ya berusaha dan bermohon mudah-mudahan semua kita ini bisa ngumpul di sorga nanti. Amin Allahumma amin ya. Nah, cuman kalau ada yang duluan, nah tolong dicari dipanggil-panggil kami yang belakangan. Jangan pula cerita-cerita nanti kata Pak Haji Dadang, lo awas lo katanya. Kalau kamu nggak ngajak saya kata Pak Dadang, nanti saya lapor sama Allah kelakuan kamu zaman dulu. Ujung-ujung nggak jadi masuk surga. Janganlah, jangan dilapor-laporkan lah, itu kan kasihan itu. Mohonkan ampun ya Allah, tolong ampunkan dosanya beliauan itu. Dia itu orang baik ya Allah. Oh ya saya ampuni kata Allah. Ya udah masuk. Jangan diungkit-ungkit masa lalu, kasihan. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, jadi adanya Allah itu tidak terjadi dengan sendirinya, tidak pula menjadikan dirinya sendiri. Lalu bagaimana kita mengatakan adanya Allah? Awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Ya udah itu aja. Gimana selanjutnya? Wallahu a'lam. Hanya sebatas itu yang bisa kita katakan. Adanya Allah, awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan, kata ya. Ya sebab ya ciptaan Allah ini kan juga ada yang ada awal, ada akhir. Ya tubuh kita ini ada awal, ada akhir. Awalnya dulu diawali dengan hubungan ayah ibu kita, akhirnya kematian kita masing-masing. Itu makanya ada awal, ada akhir. Tapi ruh kita ada awal, tiada akhir. Kan? Jadi kalau ruh kita ini ada awalnya, tapi tiada akhir.
Kenapa? Karena ruh kita itu muhdas qadim. Ya, dia makhluk diciptakan Allah tapi dikekalkan oleh Allah. Makanya ruh manusia enggak ada yang mati, Pak. Ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuma kamu enggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah maksudnya yang meninggal dunia ya sesuai ketetapan Allah. Ada yang meninggal kena sakit, ada yang meninggal kena tabrakan, ada yang meninggal kena tenggelam dan lain sebagainya lah. Itu semuanya jalan Allah, artinya ketetapan Allah. Nah, semua orang yang mati tentu menjalani ketetapan itu gitu. Nah, yang mati itu kata Allah tidak mati, yang terbunuh nggak mati. Mereka hidup, cuma kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena nggak ada tubuhnya lagi, gitu. Tapi yang namanya roh hidup terus tanpa batas. Nah, ada beberapa makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Salah satunya adalah ruh manusia. Dia ada awalnya tapi tiada akhirnya. Tapi kalau Allah tiada awal, tiada akhir. Apakah sifat qidam itu ada pada diri kita? Coba cek. Nah, qidam itu apa artinya tadi? Terdahulu. Ya. Kira-kira sifat terdahulu itu ada nggak sifat itu disifatkan Allah ke diri kita manusia ini? Nah, coba perhatikan. Ya. Bagaimana kita memperhatikan adanya sifat qidam ada apa enggak sama kita? Nah, ada. Mana buktinya? Duluan bapak daripada anak. Nah, kan ada sifat dahulu mendahului. Kakak lebih dulu ada daripada adik. Ya, ruh kita lebih dahulu ada daripada tubuh. Itu sifat dahulu mendahului itu disifatkan Allah ke diri kita sendiri. Tapi lagi-lagi yang namanya sifat qidam itu sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu apa? Sifat khabariyah. Dia tidak ada bentuk, tidak ada wujud. Mana wujud qidam? Mana wujud terdahulu? Enggak ada. Dia hanya mengkhabarkan saja, dia tidak terkemudian. Allah bersifat qidam, artinya apa? Allah bersifat dahulu, mendahului dari segala yang ada. Sebelum segala yang ada ini ada, Allah sudah ada terlebih dahulu. Nah, sifat qidam dahulu mendahului itu ada pada diri kita. Saya katakan tadi, ruh kita ada terlebih dahulu sebelum adanya tubuh. Kakak lebih dahulu ada daripada adik. Ayah lebih dulu ada daripada anak. Berarti sifat dahulu mendahului itu ada pada diri kita. Disifatkan Allah ke diri kita.